Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Itu dalam banyak hal. Itu perbedaannya tajam sekali. Ya saya ulang lagi, dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Misalnya begini. Ini terakhir percontohan saya fikih, nanti dikaji sendiri. Ada seorang A'rabi, Ja'a A'rabiyun. Ini di hadis sahih diulang-ulang di semua Al-Kutubus Sittah ada peristiwa ini. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka? Qala wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum, kamu harus merdekakan budak. Wah, tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan budak. Kamu kalau gitu puasa 2 bulan. Yang baru puasa 2 hari aja kecelakaan malah disuruh puasa 2 bulan. Ya sudah kamu ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok ini jadi sudah miskin agak hiper lah orang itu. Poso-poso kok gitu. Itu kata ulama kalau orang Jawa nggak mungkin makanannya tempe mendoan, nggak mungkin itu. Di Jawa itu nggak mungkin lah ada orang batal puasa karena hubungan intim. Ada istrinya nggak cantik, cerewet, sang lanang mangane mendoan, itu tidak mungkin, kecelakaan itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tapi kalau Arab mungkin karena makanannya daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini. Kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa 1 hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan intim, pakai jima kalau dalam bahasa fikih, itu kafarohnya berat, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini, jima istri itu boleh loh tidak zina. Seorang jima istri itu boleh loh tidak zina. Itu kan hukumannya berat. Nah terus Imam Malik berpikir kalau gitu tidak harus jima dong. Poso-poso, ora ana uzur, ora ana apa terus nyate. Esuk mangan bakso. Tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya harus sama dong. Karena jima hukumnya boleh, berarti semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak ada uzur syara' maka hukumnya sama, yaitu sanksinya sama. Masuk akal enggak? Masuk akal dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Mulai dulu jima itu beda. Kayak mertamu nih gone wong, mangan itu oleh, tapi nak nggo bojomu mbok jima niku wis nemen ngawure lah. Tetep beda. Dari Imam Syafi'i itu pokoknya beda, jima sama makan itu beda. Lah ya terus setelah itu terus ada pertanyaan. Bagaimana kalau makan dulu baru jima? Ribet kan? Makanya itu sampai dibabkan Kitabul Khilafil Fiqhi, bab merekayasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Syafi'i juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu, pura-pura ngaji ke Gus Bah gitu. Nanti kan jadi musafir kan? Wah itu sudah boleh itu kan? Musafir. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Wong enggak kepikiran ngaji kok tahu-tahu ingin ngaji. Mumpung Ramadan nah. Nah makanya dibabkan. Apakah boleh merekayasa fikih? Tapi fikih bisa apa coba? Dengan status kamu musafir, ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Lah itu terus jadi terus perdebatan ulama menyangkut fikih. Karena memang masalah furu'iyah. Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku. Misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang teks hadisnya itu kita yang meneliti hadis itu semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu aqbala alaina, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang ngendikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, nggak ada istilah itu dulu, 7 menit itu nggak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, taruh lagi Nabi itu tokoh sentral. Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah orang-orang yang imamu kaumi,
orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi setelah salam langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ya ada sejarahnya karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah, tidak kebayang kalau Nabi itu madhep kiblat. Kalau Nabi madhep kiblat, orang yang masbuk yang barusan datang pasti langsung usolli misalnya fardhu isya'i misalnya. Terus makmum Nabi, padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini kata Fathul Bari, imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fikih. Jadi fikih itu cara menganalisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir, malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang nggak sholat sebagai imamnya, kan nggak boleh. Maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang datang dari berbagai daerah. Jadi nganalisis fikih, fiqhul hadis namanya. Itu ulama itu mau tidak mau debat. Karena pertanyaannya itu kenapa? Ya memang mau apa? Karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin, ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madhab istimbat itu, ketika Nabi sodakoh pakai tamer, pakai kurma, itu ulama mesti ngitungnya tuh kut. Kut itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya, karena kutil balad Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Qaradawi di Al-Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai usil. Sama sih ingat Mbah Mun sering gojlokan, lah iya petani gabah, petani padi wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh, kakao, suga-suga wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah, kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak makanan pokok. Geger kan di Al-Azhar geger. Akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati makanan pokok itu jangan dihitung sebagai makanan pokok. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa saja, ma itu apa saja. Makanya kata Yusuf Qaradawi, ma itu apa saja. Makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamlu'ah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khadrawat, maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Nah, lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan, saya pernah dengar sendiri. Yai, saya ini punya sawah 1 hektar, tak tanamin padi, itu enggak pernah kaya saya. Sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya, karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta. Itu orang Indramayu yang tanya. Jadi gak tanam padi gak pernah kaya, tanam kangkung kaya. Nah, karena dia orang soleh, kalau zakat boten. Mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok, mau tidak wajib dia kaya. Semenjak itu perubahan di Indonesia ikut. Akhirnya ada zakat, pokoknya asal tanaman yang 1 nisab ya wajib zakat. Masih ada debat lagi. Ketika nanam ingin dipanen, itu dia petani apa pedagang? Karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk, zakat tanaman apa zakat pedagang. Kalau sampai nggak pernah debat berarti sebetulnya Anda tidak dosen Islam ini. Mau berusaha nggak pernah diskusi fikih apa Islam. Karena saya berkali-kali punya tamu itu begini, Gus saya ini pedagang melon, tapi dia penanam melon, jadi pedagang yang agak ingin badi banyak. Itu caranya gini Pak Rektor, saya misalnya pedagang melon,
Daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal. Nyewa tanah sekian hektar terus ditanami melon. Setelah berhasil, ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang? Karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang. Padahal nanti zakatnya beda kan? Yang satu 2,5%, yang satu rubul usur sama nisul usur sama usur, 1/10 sama 1/20. Kalau zakatnya zuruk kan 1/10 atau 1/20. Yang satu rubul usur, kira-kira 2,5. Saya ulang lagi ya. Jadi di era modern itu kita jadi bingung, pedagang tapi gayanya petani, petani tapi hakikatnya. Jadi gampangannya gini ya, kalau saya pedagang beras, kok saya kaya raya, itu mendingan nyewa sekian hektar untuk ditanamin beras, padi ya, daripada tengkulak, daripada beli. Akhirnya perdebatannya, ini zakatnya pakai apa? Misalnya tebu, misalnya petani tebu. Oh jelas kalau jual nanam tebu itu ingin dijual. Masa apa tiga es tebu berhektar-hektar? Lah kira-kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa? Tijarah apa zakat tanaman? Mentalnya tijarah, mentalnya pedagang. Nah ini saya hanya mau cerita. Khilaf kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu nggak mungkin enggak. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini. Saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya, sehingga ya sudah meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah pikirannya orang NU enggak, harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya, artinya kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i, tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini mazhab itu. Aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu ya biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini. Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu. Kena nggak saya hukum harus menghormati? Dia datang nggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang itu. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu enggak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau enggak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya enggak tahu. Sholat saya sah apa enggak? Sah. Karena hakikatnya, ya memang saya tidak tahu. Tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza raja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya, padahal sampai pandangan sampai depan. Tapi bagi keluarganya
Belum pulang. Lalu idza rajatum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus kamu tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya, belum pulang. Jadi khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksud saya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah. Mau tidak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayyuku udin ko adal musolli sokat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah. Sehingga sampean kalau haji atau umroh, orang Arab itu jenenge duduk ngenak awak di kursi. Duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. Kalau sholat itu masih duduk ala orang tahiyat. Kalau sampean di Mekah, duduknya pakai apa coba? Kursi ya? Oh enak anu sholat duduk. Karena memang takbirnya di fikih dengan duduk gaya apa saja sah. Makanya sengenak awak duduk di kursi. Ribet kan? Mau tidak disahkan itu namanya duduk. Mau disahkan masa iya sowan Allah kok duduk santai-santai gitu. Tapi mau apa? Ini fikih. Ya saya ulang lagi ini fikih. Fikih itu ya sudah ini fikih. Makanya kalau ulama berdebat misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah apa asal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa saja yang mudah bagi kamu. Asal itu Quran. Sementing enggak gending Jawa, enggak nyanyi lah gitu. Ya sudah mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya. Yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Saya lagi penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet, mesti mati nih buat sembelih. Itu nggak sah, karena nggak usah disembelih ya wes mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoknya anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matine mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya nggak usah disembelih ya mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau nggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya, cara di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, ya debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, "Gus, ini halal tau ora?" "Wis kanggo kon halal." Suatu saat dia enggak terima kan, tanya, "Kenapa, Gus?" "Ya nak kiai ra pantes, mosok kewan mesti mati nek tak sembelih, nek ra kiai pantes." Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak mau tak kokno. Ada kan ayam itu bayi kan gak ditanyakan, kejet-kejet mati rak lah, wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago, eman itu. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al hayat al ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah, dia mati kejet-kejet memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi. Gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih.
Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan? Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang lahir kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munakidun. Nah, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu kadang lucu, di rumah-rumah tenan juga lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia orang sudah didosan macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu ndak mayit ya sudah. Jadi kadang, nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Pernah hidup. Nah ini kan ndak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu ndak mungkin. Nah kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu ndak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun ndak pernah hidup, nah ini mulai